atasnya taring semua nih, tapi bukan taring bisa ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Atmo ID. Nah, jadi kali ini saya ditemani dua orang teman yang hobinya pertama ini siapa nih? Romi ini pengepul. Bukan, Romi ini dia hobi menangkap ular-ular, biawak. Yang mana biasanya buat apa, Rom? Ya, biasa hiburan lah ini. Nyaringi Biasa hiburan lah intinya ya lah. buat hiburan kata Romi, buat hiburan. Kalau ada yang mau kan biasanya dikasih gitu. Dikasih atau dijual? Dikasih aja. Oh, dikasih. Kalau kekawanan. Iya. Kalau orang dijual. Dia biasanya berapa, Rom? Dijual harga paling tinggi kalau tangkapan, Rom? Kalau tergantung ganal halus atau jinaknya. Kalau jinak halus juga kan masih, kalau kayak biawak atau bisa 50 bisa sampai 100 ribu kan. 50 untuk baby Salvator Borneo Borneo 50. Untuk WC atau liar, tangkapan liar lumayan mahal loh, 50.000 tangkapan liar. Dan nah ini Dani yang kemarin bantu saya lepas jerat ular hasil tangkapan dari kawan-kawan DBL Reflector. Pengalamannya Dan, nangkap ular Dan, sejauh apa udah Dan? Semua Jangan mengerambut, jangan mengerambut. Dan ini biasanya hobi juga makan ular lah Dan. ada kadang kalau kepepet Ukuran siapa tuh Dan? panjang 1,5 sampai 2 meter. Oh masih kecil, ukuran 2 meter. Kalau ukuran 6 sampai 8 meter mungkin dijual dah. Dijual karena di sini ada apa bahasanya? Yang pengepul, bukan pengepul. Kalau pengepul kan yang mencari. Yang beli ular biasanya dijual kemana Dan? Rob. Daerah Tengah. Daerah veteran, apa Topeko, Pacitan apa Pacitan mah di Jawa. Ah, kemarin kan kita Banjarmasin, Kalimantan Selatan dilanda banjir besar. Hampir semua kabupaten terkena banjir. Nah, kemarin itu banyak jenis-jenis satwa berdarah dingin seperti ular, biawak masuk ke pemukiman. Sudah berapa yang ditangkap selama banjir? Kita banjir hampir 2 minggu loh. Hampir 2 minggu banjirnya. Ya sekitar 10 lebih lah. Itu berbagai macam jenis ular kan. Berbagai macam jenis ular, termasuk yang kemarin belang-belang dikira welang atau weling, padahal itu ular kadut. Ular kadut, jadi jangan salah paham. Kalau banjir Solong apa aja Dan? Ada ikan, ada ketemu ular, ada kok. Ada ketemu ular, ketemu pepuyu banyak. Pepuyu hijau. Ya. Aduh. Terakhir yang paling besar ukuran berapa Rom semalam dapat Rom? Kalau yang
Pas banjir itu paling besar tuh mungkin sekitar apa ya? Artisnya lah, Ular apa toh? pesawat. Ular sawah juga. Nah, jadi Panjangnya sekitar 2 meteran lah. 2 meter tuh lumayan. Ya, pokoknya lumayan kan. Kalau kegigit ya lumayan lah. Nah, jadi perlu diketahui ular-ular yang biasa masuk ke pemukiman itu ular sawah, ular sanca atau Python reticulatus. Terus apalagi lingkungannya daerah rawa-rawa atau yang berair biasanya masuk ular kadut belang. Kemarin juga kita dapat ular pelangi bahkan. Terus biawak paling sering, dan terakhir yang paling sering adalah ular tadung murah. Apa ular tadung? Ular tadung itu ular kobra atau naja. Naja endemik Kalimantan, Naja melopis atau Sumaterana. Beda dengan Naja katrik. Nah, itu yang paling dibahayakan ketika masuk ke pemukiman. Jadi di konten kali ini kita ada ini baby up atau masuk juvenile awal ular sanca Python reticulatus. Jinak bro? Jinak. Jinak nih. Hah? Ini lepas awal. Ah. Soalnya dia dapat baru. Jadi ular ini hasil serahan dari kawan-kawan DBL Perfector kemarin yang kita terima, yang dimana masuk ke rumah atau masuk ke pemukiman. Terima kasih kawan-kawan DBL yang mana sampai sekarang masih peduli terhadap kelangsungan satwa liar, walaupun satwa ini sudah memasuki ke pemukiman. Mungkin masuk ke pemukiman karena ya habitatnya sudah terganggu atau semakin mengalami penyempitan. Nah, jadi di konten kali ini kita akan sedikit berbeda. Sedikit berbedanya apa? Di konten kali ini kita akan bahas yang bagaimana sih rasanya tergigit ular sanca atau Python reticulatus. Nah, di sini sudah ada yang bersukarela. Ajal sudah bersukarela, dua-duanya sudah siap lah. Kadegin. Nah, jadi kali ini kita akan coba tes bagaimana gigitan sanca ukuran baby up atau juvenile awal ya, kurang lebih 1 meter nih, kurang lebih 1 meter. Nah, pertama-tama ular sanca memiliki gigi aglipa atau groples yang dimana biasa terdapat pada ular dari keluarga Boidae, Phytolidae dan Colubridae. Boidae seperti boa, kalau Colubrid seperti Pathias carinata atau Pingkoros, Pathias mucosus, Pathias coros. Nah, jadi ular yang memiliki gigi aglipa atau groples itu yang artinya tidak memiliki taring bisa. Jadi dari depan sampai ke belakang itu gigi taring semua ya, gigi taring semua, tapi tidak bukan taring bisa. Bisa dikasih lihat gini loh. Nah, jadi inilah bentuk dari, angkat ke atas sedikit, bentuk dari susunan gigi aglipa pada seekor sanca. Ini ukuran baby ya, ukuran baby. Kalau besar bisa kebayang nggak taringnya kayak gimana. Nah, ini lumayan loh. Atasnya taring semua nih, tapi bukan taring bisa ya. Jadi itu tadi bentuk dari gigi aglipa yang terdapat pada seekor ular sanca atau Python reticulatus. Jadi kali ini kita mau coba bagaimana sih rasanya gigitan dari seekor Python reticulatus. Nah, saya perlu kasih tahu dulu. Terserah kalau mau ngikutin, terserah. Pada intinya, rasa gigitan dari seekor ular seperti Python
ketika dia menggigit secara tidak sengaja, atau ketika di alam, atau ketika kita tidak sadar, sama digigitkan dengan sengaja, itu rasanya lebih sakit digigitkan dengan sengaja daripada tidak sengaja. Pertama, kenapa? Kalau seekor python menggigit dengan tidak sengaja, dia hanya menyerang dengan strike, kemudian dia akan melepas, dan itu yang biasanya menyebabkan kita berdarah karena kita kagetnya itu yang bikin panik lah, masa panik. Jadi kalau sakitnya lebih sakit digigitkan dengan sengaja daripada yang tidak sengaja. Sakitnya lebih sakit disengaja. Nah, jadi kali ini kita mau coba gigitannya yang disengaja. Slow. Jadi ini ularnya. Semoga mau gigit ya. Semoga mau gigit. Nah, untuk ukuran seperti ini sudah lumayan sakitnya. Sakitnya tuh di sini. Nah, semoga mau bisa. Jadi kali ini kita akan coba tes gigitan seekor ular python ukuran baby ya. Tadi sudah lihat bagaimana susunan gigi aglipanya. Kita coba di sebelah mana lah? Di jam tangan. Semoga bisa gigit ya. Kalau kita nyari orangnya Tidak mau gigit. biasanya dilepas kan. Kalau dilepas tuh apa ngarannya? Bukan. Kalau dilepas tuh apa namanya? Sakitnya tuh terkajut. Tidak mau gigit teman-teman. Aduh, kacau. Puasa ya. Ayo faktor puasa nih. Jadi kita tidak akan memaksa kalau dia tidak mau gigit. Pertama, ularnya nanti jadi stres karena ini ular baru di karantina. Terakhir tidak mau gigit. Oke. Disebut agaulit agomang naga petala. Jadi ularnya tidak mau gigit teman-teman. Jadi ini hari keberuntungan saya. Jadi ular ini begini, ketika kawan-kawan mendapatinya di alam liar, ketika tergigit jenis ular python, nah ini kelihatan nih dia mulai stres. Saya tidak mau membuat ular ini jadi stres. Pertama, kalau kita menemukan ular ini dan kita terserang atau tergigit, maka tindakan pertamanya adalah jangan terlalu banyak bergerak karena dia akan mengantuk itu yang membuat Anda kesakitan, bukan main. Langkah pertama, Anda coba sirami bagian mulutnya dengan air perlahan, buat dia kelelep ya, buat lemas, atau direndam ke air dalam baskom. Padahal kita udah nyediain baskom nih buat tutorialnya, tapi ularnya tidak mau gigit. Nah, jadi itu langkahnya, karena ular maupun biawak ketika menyerang tergigit, kita masukin ke dalam air itu tidak
membuat ular atau biawak yang menggigit tidak bisa bernapas dan akan melepaskan gigitannya. Nah, sayangnya ular itu tidak mau gigit ya, padahal kita sudah sediain air. Kita coba lagi coba. Tidak mau kawan-kawan, jadi jangan dipaksa, kasihan. Oke, jadi itulah bagaimana bentuk dari gigi seekor ular python. Ular ini tidak berbisa dan ini adalah ular jenis ular terpanjang di dunia yang mungkin bisa mencapai 10-11 meter ya. Kalau ular terbesar di dunia itu adalah anaconda. Kalau ular berbisa terbesar di dunia adalah king cobra. Kalau jenis ular colobrid terbesar di dunia dan terpanjang di dunia adalah Kinkoros spathias carinata. Itu adalah tiruan dari king cobra, yang dimana gigi Kinkoros juga memiliki gigi yang berbentuk gigi agrippa atau brookless. Nah, sekiranya itu aja, bisa pesan-pesan buat kawan-kawan Atmaidi. Nah, mungkin bagi kawan-kawan yang menemukan ular ular di dalam rumah, bisa hubungi pawang dekat ya, atau kalau tidak berani bisa hubungin tetangga. Jangan menangani sendiri, apalagi itu ular berbisa. Ya. Apa dan? Jangan panik itu ya. Ya betul. Pertama, ketika kita mendapati seekor reptil atau ular maupun biawak, terkhususnya ular-ular yang berbisa, kita memposisikan diri, jangan panik dan jangan diganggu atau jangan diprovokasi ya. Karena ular pada umumnya ketika melihat manusia dia akan lari. Nah, terus kalau kawan-kawan ingin mengevakuasi sendiri, bisa dilakukan, namun harus safety, menggunakan alat bantu, entah itu tongkat, entah itu sapu, entah itu kayu ya. Nah begitu. Kalau tidak berani, bisa hubungi animal rescue atau orang-orang yang berpengalaman untuk segera mengevakuasi ular yang memasuki ke rumah ya. Jadi sekiranya itu aja. Sayang ular kita tidak mau gigit. Saya bukannya mau memaksa, karena saya tidak mau bikin ular ini jadi stres. Sejauh ini sudah lumayan jinak loh, dan daripada ditangkap kemarin dan nah, padahal belum ada seminggu, belum ada 4 hari ya. Nah, sudah mulai jinak. Itu kalau di tangan saya ya. Kalau benar cara mengarantinanya, cara-cara karantinanya, kalau benar cara-cara perawatannya, ular seperti apapun insya Allah bisa anteng, bukan jinak ya, bisa anteng, dia bisa diam itu, bukan jinak. Karena pada sejatinya jenis-jenis ular adalah hewan buas, bukan hewan untuk dipelihara. Dan untuk belajar, edukasi dan lain sebagainya, yang mana tujuannya untuk pendidikan, kita tidak harus memelihara. Kita cukup membaca, menonton, dan mendengar. Ya, sekiranya itu aja ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.